Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan di beliau junjungan kita Nabiyyina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan tuntunan beliau, karena dengan suri tauladan beliau, kita bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sangat singkat ini marilah kita merenung dan menghitung atau mengevaluasi diri kita masing-masing sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita saat ini benar-benar sudah dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang dilonggarkan? Ujiannya. Tapi ujian itu terus tidak akan berhenti. Terutama akhir zaman. Hadirin, selama kita 2 tahun lebih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat kecil, yaitu dengan virus yang tidak bisa dan tidak ditunjukkan oleh kita semua. Hanya kabar itulah virus. Hadirin, semua itu tidak akan lepas biidznillah, dengan izin Allah. Akan tetapi di celah-celah itulah manusia yang punya kepentingan, beliau memanfaatkan semaksimal mungkin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah sudah berjanji kepada seluruh hambanya
Dalam surah Anfal Allah menerangkan, Allah tidak akan mengazab hambanya. Wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibina wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab, menghukum hambanya. Wa anta fihim. Selama engkau Muhammad di antara mereka semua. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak mengazab atau tidak menghukum hambanya? Allah memberikan yaitu musibah yang namanya virus corona. Itulah Allah ingin membuktikan. Wa liya'lamallahu alladziina jaahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Mana di antara hambaku yang benar-benar menunjukkan perjuangannya, jihadnya fisabilillah, waktu saya uji ujian yang sangat kecil itu. Lupa wong yang meninggal dunia jutaan manusia kok dikatakan kecil. Benar? Tidak salah itu. Bahkan di rumah sakit sepanjang puasa yang lalu yang meninggal dunia 750 yang meninggal dunia. Itu saya ngorek dari pegawai sana, kemudian kebetulan ceramah di tempat saya. Tapi ironisnya yang asli dia kena musibah corona hanya 25 orang. Percaya silahkan, tidak percaya tidak apa-apa, ini hak kita masing-masing. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu Allah menguji kayak begitu, bagaimana manusia seluruh dunia, bukan Indonesia saja, tambah dekat kepada Allah atau tambah menjauh? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anak sekolah diuji oleh gurunya, tidak malah menjauh, malah mendekat. Kalau perlu malah ngeretek pada gurunya. Tapi ini kita tidak. Diuji oleh Allah, mestinya harus bergembira, senang, nanti tahu saya nanti lulus atau tidak dengan ujian Allah itu. Tapi kita malah lari terdetik dari ujian. Bahkan semua masjid, bukan Indonesia, semua masjid, bukan semua, hampir semua, kecuali 1, 2, 3, 4 yang masih betul-betul istiqomah, tidak mengelekan, seperti masjid saya Pelembunan sampai sekarang tidak berubah sama sekali, dan sedikit pun tidak ada jarak sama sekali, karena saya yakin Allah tidak akan ingkar janjinya. Allah tidak akan menghukum hambanya wa anta fihim, selama engkau Muhammad di antara mereka. Apa maksudnya? Kalau manusia sudah bertauhid kepada Allah, iman kepada Allah, mendarah yakin 100%, apapun yang terjadi tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Andai kata saat ini Allah menimpakan musibah saya kena virus, silahkan ya Allah kalau Allah menghendaki. Tapi Allah tidak begitu. Itu Allah. Tapi kalau manusia godangnya ingkar janji. Tapi kalau Allah enggak pernah ingkar janji sama sekali. Hadirin, ini terbukti waktu saya khutbah Jumat di Masjid Jalan Tinggi Jawa Timur. Itu saya bilang, kalau saat ini masih 1 tahun waktu itu, kalau saat ini kita diuji oleh Allah SWT, kemudian kita lari dari aturan Allah, jangan mengharapkan. Jangan mengharapkan diangkat oleh Allah.
Tapi kalau kita mendekat kepada Allah, insya Allah cepat atau lambat akan diangkat oleh Allah. Itu janji Allah. Tapi manusia tambah tidak berani ke masjid. Ironis sekali sampai sekarang masih ada masjid. Saya misi di Kodam Brawijaya 1,5 meter jaraknya sholat. Sholat yang kayak begitu tidak sah. Menurut hadis Rasulullah Muhammad SAW, jangankan begitu. Sholat tidak lurus dan tidak rapat saja, tidak sempurna sholatnya. Apalagi sholat pakai jarak sama dengan sholat sendiri, tidak sah. Menurut Imam Ghazali juga sama, tidak sah sholat. Tapi karena apa? Takut. Dan di mana-mana takut mati, takut kena virus. Itulah manusia. Akhir zaman. Lumrah itulah manusia. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, di mana iman kita kepada Allah SWT? Allah sudah mengatakan, aina matabiru? Aina matabiru? Yudhikumul maut. Walakum fi burujin musyayyadah. Kamu lari dari kematian. Di mana saja kamu bersembunyi, walaupun kamu bersembunyi di benteng yang kokoh, tidak akan bisa lepas nyawamu. Kalau Allah menghendaki nyawamu diangkat pada detik ini hari ini, tidak akan bisa lepas. Apa bedanya dan apa gunanya? Hanya jarak 1 meter. Nah, itulah kita tidak sadar dan kurang sadar. Islam akhir zaman diinjak-injak oleh orang luar Islam kayak gitu. Kita tenang-tenang saja. Kenapa kok sholat yang kurang? Jadi orang-orang yang dijarah oleh orang Islam, karena dia tahu semua amalan ada roksunnya, semua amalan ada kepalanya. Manusia, siasat manusia ada roksunnya, yaitu qalbun. Kemudian Al-Quran juga ada roksunnya, apa? Suratul Fatihah, Ummul Quran. Amalan seluruh amalan apa roksunnya? Sholat. Kalau sholat sudah hancur, maka semua amal manusia akan hancur dan akan dihancurkan oleh Allah karena manusia lari dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu kita semua jangan sampai terkecoh dari gelapnya atau dari pergelapan dunia, dari semua iming-iming syaitan kita semua di hadapan kita. Jangan sedikit pun kita tergiur semua itu. Kalau kita terus, bagaimana akibat Islam kita? Kalau kita terus diam dan tenang, bagaimana Islam di Indonesia? Sementara sekarang di Amerika sana, di daerah yang mayoritas Nasrani, masjid sudah penuh rapat, tidak ada yang sedikit pun gonggang sama sekali saat ini. Tapi di negara kita Indonesia saat ini masih banyak orang yang takut pada kematian. Mati adalah biasa, tidak ada yang luar biasa. Takut mati, ya mati. Tidak takut mati, juga mati. Minta mati, tidak akan bisa mati kalau Allah tidak menghendaki. Yang penting takutlah sesudah mati. Itu bekal kita setelah mati nanti. Sementara bekal yang paling utama adalah jagalah sholat kita. Orang yang bisa menjaga sholat, merawat sholat, betul-betul akan dijamin Allah dalam surah Al-Mu'minun, yaitu alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang yang bisa menjaga sholatnya, bisa memperbaiki sholat yang tidak mengurangi sedikit pun aturan dan kaidah itu, maka dia akan diberi warisan Allah, yaitu ulaika humul warisun, akan diwarisi oleh Allah surga firdaus. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saat ini berada lagi di Allah, maka jangan mengharapkan semua itu apa yang terjadi. Maka kembali yang terjadi, amalan kita adalah sia-sia, tidak ada apa-apanya. Maka untuk itu Allah menegaskan dalam surah Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 105. Qul hal nabiyukum bil akhsyarina a'mala. Tahukah kamu wahai manusia, saya beri kabar
tentang orang-orang yang beramal tapi rugi tentang amalnya, sia-sia, nggak ada apa-apanya dan tidak berbekas sama sekali. Ngamal tapi rugi, sholat tapi rugi, zakat rugi, haji rugi. Tapi semua itu karena kita semua tidak mengenal diri kita sebagai seorang iman yang benar atau tidak. Kita tidak merasa itu. Mestinya harus kontrol yang baik. Saya orang yang beriman, mestinya harus bikin orang beriman. Begitu mestinya. Tapi bukan seperti saat ini kita semua, semuanya pada lari dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, orang yang amal tidak ada pendapatan sedikit pun, tidak ada apa-apanya, dan semua akan hangus. Siapakah itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Orang yang selalu setiap detik, setiap waktu mencari aturan yang keliru. Jika seluruh aturan yang benar ini Al-Quran, malah ambil aturan yang lain. Wa anna hadza sirati mustaqim. Inilah Al-Quran jalan yang lurus, malah ambil jalan selain Al-Quran. Itulah dhalla sa'yuhum. Kita memilih jalan yang sesat, keliru, jauh dari aturan Allah SWT. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sementara kita menganggap bahwa amalan ini lebih baik saat ini karena saat ini adalah musim-musim kayak begini. Itu menurut pendapat kita masing-masing. Tapi menurut Allah tidak. Jauh pandangan dengan jauh pandangan manusia, jauh berbeda. Tapi kita sedikit takut. Kalau kita waktu diujikan dengan Allah, ujian yang kecil ini dengan kita masih lari dari Allah, maka ingatlah, andai kata kita meninggal dunia, mau tidak mau dalam keadaan kayak begitu, tidak mungkin meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Na'udzubillah, inilah untungnya Allah memberikan sekarang, yaitu istilahnya tombol. Setelah kita melanggar 2 tahun lamanya, kita lari dari Allah sekarang, Allah mendatangkan Ramadan yang berlipat ganda. Katanya pahala dari Allah SWT. Andai kata orang itu benar-benar puasa dan andai kata itu benar-benar qiyamul lail yang benar. Tapi kalau tidak, sama saja. Maka itu orang-orang yang aslinya dia tidak tahu bahwa usaha itu memang tidak mengikuti aturan Allah dan aturan Rasul. Tapi saat sekarang ini waktu terpaksa, katanya begitu. Bahkan yang bilang begitu bukan orang sembarangan, bukan orang keteteran, tapi ustadz yang dulu. Saya tahu kalau orang mengikuti aturan Allah Rasul itu pasti celaka. Tapi saat ini musim pandemi, kita harus ikuti umumnya manusia. Na'udzubillah min dzalik. Coba mari kita merenung bersama, apakah manusia bisa memberikan kesehatan? Tidak akan mungkin bisa. Semua oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya siapakah dan sebabnya apa orang itu ngamal bisa rugi? Karena alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Orang-orang itu ingkar kepada ayat-ayat Allah, takut kepada selain Allah, bukan takut kepada Allah. Kemudian dia tidak percaya kalau nanti dia akan bertemu kepada Allah langsung satu persatu akan diminta bertanggung jawab. Itu lupa atau melupa atau tidak tahu. Maka dengan demikian kata Allah, fahabitat a'malihim, maka semua amalannya gugur, tidak berbekas sama sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk itu Rasulullah menyatakan akhir zaman itu ada banyak berlomba-lomba orang baik-baikan rumah dan baik-baikan masjid. Ini kandungannya dengan ujian Allah tadi. Di suatu zaman akan datang suatu zaman nanti, yaitu untuk hambaku benar-benar pada waktu itu
Al-Islamu ala ismu. Islam tinggal namanya. Kamu Islam? Islam. Lah sholatnya kayak begitu? Iya, ikuti keadaan. Itulah. Al-Quran ala rasmu. Al-Quran tinggal tulisannya. Itulah sehingga Rasulullah Muhammad SAW masjidun, masjid menjulang tinggi, mewah, Mekah, harapun minal huda, sunyi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, inilah akhir zaman Rasul makan itu. Apakah sekarang sudah tercapai atau belum? Dan ditambah lagi, hadis Nabi mengatakan akhir zaman nanti umat Islam sudah tidak punya harga diri, enggak punya pedoman yang kuat. Yusaku angkata'al akalatu angkata'al aku mahmu ala kusudah. Akan datang suatu masa itu kecil, memakan kepada umat Islam akan dimakan sampai habis, sampai ke pojok-pojok seperti orang nanjak tumpeng. Kama kata ala kusudah. Mungkin lagi nabi ya Rasulullah. Apakah pada waktu jumlah umat Islam kecil ya Rasulullah? Tidak. Bal antum yaumul kafir, bahkan lebih banyak dan lebih besar jumlah umat Islam, khususnya di negara kita Indonesia. Tapi kenapa sampai ya Rasulullah? Kok sampai gitu? Gak punya kekuatan sama sekali, mewakilkan masalah yang sudah jelas tidak bisa, gak unggul, gak akan berhasil. Itulah sebabnya. Kenapa? Karena jiwa mukmin dan muslim di negara itu adalah seperti untuk, seperti buah. Kelihatannya putih tapi tidak bersih hatinya. Itulah sabda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tidak begitu kata Rasulullah SAW, umat yang enggak punya penggiat yang kuat, enggak berani jihad, enggak berani berjuang sama sekali. Takut ini, takut ini, takut ini. Apa akhirnya? Allah akan memberikan wala yang za'anallahu muhabbata min suduriyatikum. Allah akan memberikan rasa kehebatan, keberanian luar biasa. Walaupun satu orang di luar Islam akan mengganyang umat Islam. Janji Rasulullah begitu. Sementara umat Islam wala yakdifuna wabata min syaitin. Allah memberikan penyakit rahmatinya adalah penyakit al-wahad. Wa mawahri ya Rasulullah. Apa penyakit Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rakus pada dunia, cinta kepada dunia tapi takut mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak asing lagi. Baru kemarin saya mengingatkan Wakajati, wakil Kajati Jawa Timur. Mohon maaf, saya juga memang tak berhormat Kajati Jawa Timur. Pak Haris, berbuka puasa dilarang keras. Siapa yang melarang? Ini saya katakan namanya orang nomor 1. Siapa yang melarang tidak benar. Puasa Ramadan malah dianjurkan perbanyaklah sedekah, karena sedekah bisa menolak bahaya, bisa menolak bencana. Karena yang dirahmati Allah SWT, itulah akhir ini. Jadi aneh-aneh dan lucu saat ini. Terus bagaimana? Ini anjuran. Iya Pak Boris juga apa-apa. Kalau saya ini dimerangkak, kalau saya dipecat bagaimana? Berarti Tuhan Bapak adalah bukan Allah. Tuhan Bapak adalah atasan Bapak. Kenapa takut begitu Pak? Saya katakan, yang memberi jabatan adalah Allah, yang memberi rezeki Allah, yang memberikan hidup Allah. Kenapa enggak takut pada Allah, kok malah takut pada manusia? Enggak bisa jawab. Itulah saat ini. Mana? Mari jihad kita saat ini harus begitu Pak. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan yang berani, akhirnya buka jatinya malah menyumbang 20 juta untuk berbuka puasa bersama. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, satu pun di kejaksaan tidak ada orang yang kena virus. Kenapa? Yakin, sudah saya bilang, sudah yakinlah kepada Allah. Tidak akan Allah menghukum kepada hambanya kembali berbagi, tidak akan. Dan yang kedua, Allah juga tidak akan menghukum pula kepada hambanya selama hambanya lisannya tidak kering membaca Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mohon maaf hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya inilah mantan corona. Saya mantan corona, dicap corona waktu di sepanjang 8 hari.
Kemudian saya tanya, Pak Felis positif corona, apa tandanya saya kena corona? Pak Felis kan punya napas sesak, tidak punya napas sesak saya nggak punya keturunan napas sesak, dan saya adalah guru qiraah, tidak mungkin saya napas saya pecah, napas saya sesak. Kalau saya punya napas sesak, nggak bisa ngajar anak-anak. Sampai sekarang saya ngajar qiraah. Gimana? Dan saya sengaja mau dibunuh, disuntik, dipusuhi 4 kali. Kalau malam setengah malam jam 2 itu nggak bisa tidur, berdebar jantung. Katanya, kenapa saya suntik 4 kali? Iya Pak, biar jantungnya tidak berdebar. Oh, kalau sekarang jangan disuntik. Kenapa? Iya Pak, jantung saya malah berdebar. Sudah, kalau begitu saya sekarang minta pulang. Sampai sekarang sudah 1 tahun lebih saya masih segar. Kenapa? Itulah skenario waktu itu. Itu bukan heran lagi, sarang harimau rumah sakit luar biasa. Maka janganlah takut kepada manusia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid menjulang tinggi tapi sepi, sunyi dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusianya pada lari dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita teruskan, maka jangan mengharap Allah akan memberikan makmur negeri kita yang kita cintai. Jangan mengharapkan, tapi insya Allah kalau kita lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Dan saat ini sudah dilonggarkan oleh Allah, sudah tidak ada macam-macam. Tinggal kita sendiri, mana tauhid kita atau di mana tauhid kita, marilah kita hati kita jaga masing-masing. Yang penting kita harus taat kepada Allah dan kepada Rasulullah dan mengikuti aturan pemerintah, jangan melebihi batas-batas Allah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melebihi batas-batas halian Allah, maka kita akan merugi sendiri. Ingat sekali lagi, yang paling akhir khutbah saya adalah mari kita taat, tunduk, patuh pada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih mencari-cari selain aturan Allah, ingat Allah masih mengingatkan, yaitu wa may yushaqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang tidak mau atau memusuhi Rasulullah Muhammad SAW, tidak mau mengikuti aturannya, dia masih memilih-milih aturan yang lain karena ini musuh bikin sendiri, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, Allah akan menenggokkan semua, akan membelokkan semua tujuan beliau itu. Dibelokkan kemana? Ya nuslihi jahannam, dan dia akan dipanggang di neraka jahannam wa sa'at masira, dan jeleklah tempat neraka jahannam itu bagi orang yang selalu mencari aturan selain Allah dan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin astaghfirullaha wa atubu wa qur rabbi warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita takwa kepada Allah sebenar-benar takwa, salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah dari beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah khutbah yang terakhir ditutup dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita nanti bisa hidup bersama-sama Rasulullah Muhammad SAW di surga Allah. Yang tadi saya buat muqaddimah, man ahya sunnati faqad ahaddani wa man ahaddani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang selama hidupnya menghidupkan sunnah kata Rasulullah, faqad ahabbani, itu tandanya orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan orang yang cinta kepada aku kemudian dia menghidupkan sunnahku, besok akan hidup bersama-sama aku di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin penutup kita, mudah kita semua bisa
sedikit mengambil pelajaran khutbah yang singkat ini dan yang bermanfaat kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته عن الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah Allahu akbar. Aqimus shalah.